Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada konten kali ini saya akan menyampaikan bahwa 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 25 tahun kita tinggal di atas permukaan bumi. Suatu saat nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, siap tidak siap, oke tidak oke. Suatu saat nanti sekali lagi kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang budiman, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan alam akhirat sesudah kematian. Hal ini mesti menjadi keyakinan yang sebenarnya, karena asalnya kita berasal dari nutfah lalu ditiupkan ruh. Kita bukan jadi dengan sendirinya atau secara otomatis, tetapi kita melalui tahapan-tahapan proses yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Maka suatu saat kita akan diformat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan yang abadi. Dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi atau hakiki. Buktinya, beberapa jenis makanan yang dimasak dalam hitungan sehari-hari, dalam hitungan jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, jika tidak dipanaskan kembali atau masak yang 100% derajat Celcius, akan basi. Begitu juga fase kehidupan manusia. Lahir, bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, manula dan mati. Andaikan tidak ada kematian, muda terus, awet terus, tidak kabur penglihatan, tidak berkurang pendengaran, maka kemungkinan kehidupan ini adalah kehidupan yang hakiki atau selama-lamanya. Tetapi semua itu adalah kehidupan yang relatif. Sebetulnya kita hidup laksana bahtera. Setiap bahtera tadi atau kapal tadi singgah di pelabuhan, para penumpang datang dan pergi, ada yang naik lalu ada yang turun pergi. Itulah ibarat kehidupan dunia ini. Ada yang lahir dan ada yang meninggal atau mati. Maka hadirin rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT telah siapkan hunian yang bernama surga. Berapa jumlahnya? Surga terdiri dari 8 macam dengan 100 tingkat ketinggiannya. Yang pertama adalah surga Firdaus, dikhususkan bagi orang-orang yang benar-benar bersujud takwa kepada Allah SWT, menghambakan diri di hadapan Allah SWT. Yang kedua adalah surga Aden yang terbuat dari permata Zabarzat atau Jamrud. Yang ketiga adalah Jannatun Naim atau surga kenikmatan. Kemudian ada surga Ma'wa. Kemudian ada surga Darussalam. Kemudian ada Darul Makam. Kemudian ada surga Makam Amin. Yang terakhir adalah Jannatul Khuldi, adalah surga Khuldi. Rekan-rekan sekalian yang budiman, Rasulullah SAW telah berkata, kullu umatin yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Tetapi ada juga yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak taat kepada sunnah, ajakan, tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah SWT dalam kitab hadis. Yang tidak taat menjalankan seperti perintah sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berpuasa pada bulan Ramadan, baca Quran, menjalankan ibadah haji bagi orang-orang yang telah mampu dan berkecukupan. Inilah hunian-hunian yang telah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi agama-agama samawi. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan
bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan abadan selama-lamanya, kehidupan yang penuh dengan nikmat-nikmat. Usia kita semua laki-laki berusia 35 tahun, sedangkan perempuan seluruh wanita berusia antara 17 sampai 18 tahun. Setiap saat kita energik, kita tetap berjiwa muda bergelora. Di akhirat nanti, di surganya Allah SWT, tidak ada lagi perintah. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah berbakti kepada orang tua, tidak ada perintah menjalankan puasa, tidak ada perintah turun ke Baitullah atau naik ke Baitul Ma'mur untuk tawaf. Tetapi semata-mata adalah balasan-balasan dari Tuhan Rabbul Alamin yang telah memerintahkan kita agar saat di dunia betul-betul berbakti, sujud, menghambakan diri ke hadiratnya atau Tuhan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kehidupan ini hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. 1 hari dunia, 1000 tahun akhirat. Nah, ini beberapa riwayat. Ada 1000 tahun, ada 10.000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya tentang rahasia-rahasia alam akhirat. Tetapi rekan-rekan sekalian, yang terpenting, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Andaikan tidak ada kematian, ya kita hidup dunia, silakan kita berpoya-poya, tidak perlu kita buat amal, hanya sayang 1000 sayang. Kematian itu datang mengintai setiap saat, maka perlu ada persiapan, perlu ada kesiapan bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti amalia. Rekan-rekan sekalian, demikian atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.